Hai semuanya, balik lagi di Valbury Education Center, tempat yang paling tepat buat kamu yang mau pinter trading. Di chapter sebelumnya, kita udah ngomongin soal trading forex dan komoditi. Kali ini kita bakal bahas satu produk yang potensi cuannya juga nggak main-main loh, apalagi kalau bukan indeks saham. Kalau kamu dengar kata saham, pasti mikirnya ke arah, oh ini kayak saham perusahaan teknologi atau saham perusahaan tambang di Indonesia, iya kan? Bener juga sih, tapi saham dan indeks saham ini sebenarnya beda loh ya teman-teman. Jadi saham itu adalah surat yang menjadi bukti kalau seseorang punya bagian modal dari suatu perusahaan. Orang yang punya saham artinya dia punya hak atas sebagian aset perusahaan loh. Sedangkan indeks saham itu harga atau nilai kelompok saham yang dikumpulkan berdasarkan kategori tertentu loh. Simpelnya gini loh, indeks itu indikator pergerakan seluruh harga saham yang ada di dalamnya. Kalau di Indonesia, indeks saham ada banyak loh, termasuk yang pertama IHSG, yang kedua IDX 80, yang ketiga LQ45, yang keempat IDX 30, dan lain sebagainya. Nah, perlu dicatat nih teman-teman, indeks saham nggak bisa diperdagangkan ya, karena cuma sebuah angka indikator. Untuk bisa ditransaksikan, harus jadi aset yang punya nilai, sehingga dibuatlah kontrak turunan dari indeks saham, yang namanya indeks saham future. Apa ya indeks saham future itu? Apa saja produk dalam indeks saham? Indeks saham ini ada banyak banget yang diperdagangkan di dunia loh. Satu negara bisa punya beberapa indeks saham future yang bisa diperdagangkan. Tapi market stock index yang paling populer di Indonesia adalah stok indeks Asia dan Amerika Serikat. Sekarang kita bahas 5 produk indeks yang ngetrend banget di Indonesia. Pertama, indeks Hang Seng. Indeks ini berisi dihitung dengan saham market cap besar yang listing di Hong Kong. Indeks Hang Seng pertama kali diluncurkan pada 24 November 1969. Jumlah perusahaan yang tergabung dalam indeks ini ada 82 perusahaan dari berbagai sektor, seperti e-commerce dan industri, properti, utilities, dan keuangan. Contoh perusahaannya seperti Bank HSBC, Aya Group, Alibaba, Tencent, BYD, dan perusahaan lainnya. For your information nih guys, Tencent punya bobot yang paling besar di Hang Seng, yakni sebesar 9,4%. Jadi pergerakan saham Tencent pastinya sangat berkolerasi dengan pergerakan indeks saham Hang Seng. Kedua, indeks Nikkei. Nikkei adalah indeks saham yang ada di bursa saham Tokyo, Jepang. Indeks ini dipublikasikan sejak tahun 1971 dan salah satu faktor yang bisa menggerakkan mata uang yen. Total perusahaan yang tergabung dalam indeks Nikkei ada 225, mulai dari Honda Motor, Isuzu, Mazda, Panasonic, Sharp, hingga Toyobo. Buat yang belum tahu, indeks saham di Asia yang paling banyak diperdagangkan adalah 2 indeks ini. Sekarang kita lanjut ke indeks saham future yang ramai diperdagangkan di Amerika Serikat seperti Dow Jones, S&P, dan Nasdaq. Yang pertama, Dow Jones. Dow Jones adalah salah satu indeks saham yang diciptakan oleh jurnal Wall Street dan pendirinya adalah Charles Dow. Kalau teman-teman tahu Dow Theory, nah ini loh orang yang sama. Dow Jones jadi indeks saham yang paling populer dan paling banyak diminati. Gimana enggak, indeks ini terdiri dari 30 perusahaan blue chip dari sektor retail, F&B, hingga bioteknologi. Ada Amazon, Apple, Boeing, Chevron, Disney, Microsoft, Visa, dan saham perusahaan lainnya. Menariknya, Dow Jones ini dihitung tidak berdasarkan bobot market cap, tapi berdasarkan harga rata-rata. Jadi, pergerakannya cenderung tidak terlalu mengikuti satu atau 2 saham yang ada di dalam indeks. Selanjutnya ada S&P. Indeks saham ini mencakup lebih luas lagi, total ada 500 perusahaan besar Amerika yang terdaftar dalam indeks ini. Mulai dari Apple, JP Morgan, Meta, Tesla, Microsoft, sampai Amazon. S&P ini lebih liquid dibanding Dow Jones, maka minat tradingnya juga lebih banyak. Indeks S&P ini indeks yang mewakili 80% total market cap yang ada di Amerika Serikat. Dan yang terakhir adalah Nasdaq. Indeks saham ini lebih identik dengan perusahaan teknologi seperti Apple, Microsoft, Salesforce, Amazon, Oracle, Netflix, Adobe, Cisco, dan perusahaan lainnya.
Meskipun indeks saham Nasdaq identik dengan saham-saham teknologi, tapi ada juga dari sektor lain, seperti pariwisata, restoran, hingga retail. Menariknya, 10 saham dengan market cap terbesar ternyata mewakili 51% dari total market cap yang ada di Nasdaq. Karena fokus utama indeks Nasdaq adalah sektor teknologi, maka pasang surutnya juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan dalam sektor tersebut. Nggak heran dampak dari euforia AI belakangan ini ikut mendorong indeks Nasdaq mencapai level all-time high di tahun 2024. Seperti biasanya, terus asah skill trading kamu dengan jawab semua pertanyaan quiz trading yang ada di link deskripsi ini ya. Tonton semua video chapter 3 buat dapetin sertifikat digital gratis loh dari Valburi. Semangat trading dan salam cuan!